Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiliana, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang dengan program studi pendidikan biologi. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada materi sel kelas 11 di SMA YPI Tunas Bangsa dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Sehat semua ya. Siapa yang nggak masuk? Hadir semua. Alhamdulillah juga semua dalam kondisi sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, coba cek dulu kerapian bajunya. Jangan tidak pakai dasi. Jilbabnya dirapikan dulu. Sudah rapi semua. Coba lihat sampingnya ada sampah nggak di bawah. Cek. Kalau ada sampah, silakan buang ke tempat sampah ya di luar. Oke, kalau sudah siap belajar, sebelum belajar kita berdoa dulu. Siapa yang datang duluan tadi? Dafa. Oh, silakan Dafa dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sel. Tetapi sebelum memasuki pelajaran, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Satu nusa, satu bangsa. Hafal ya, mari kita simak ya.
bisa tumbuh besar harus ada tunasnya. Nah, di sini juga nanti ada yang disebut dengan embrio, ya. Embrio ini nantilah yang akan menumbuhkan tanaman yang baru. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini termasuk ke dalam sel atau bukan? Termasuk sel. Kenapa disebut termasuk sel? Karena kentang termasuk ke dalam sel yang ada di dalam tubuh. Dan sel itu mempunyai organ. Kita akan menjadikan kentang ini sebagai media pembelajaran kita hari ini. Tapi bukan dengan judul tumbuhan, karena tumbuhan sudah kita pelajari. Kita akan mempelajari tentang sel. Karena salah satunya ini adalah kentang termasuk ke dalam sel. Ya, baik. Kita sebelum ke sana, hari ini menggunakan model problem based learning. 3 model tadi adalah sumber dari problem yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Salah satunya contoh tadi yang video sudah kalian ini. Di sini nanti kalian akan dinilai dari keterampilan, pengetahuan dan sikap kalian, ya. Siapa yang kelompoknya terbaik nanti akan mendapatkan reward, nilainya akan diberikan lebih besar daripada yang belum maju, gitu ya. Harapan saya semua maju hari ini. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan memahami tentang komponen kimia penyusun sel, ciri hidup, struktur, fungsi, dan proses berlangsung di dalam sel. Kemudian kita akan menyajikan model apa gambar tentang struktur dan fungsi dari sel itu sendiri. Nah, indikatornya kita akan mengetahui menguraikan struktur dan fungsi sel, terutama yang kita jadikan sampel tadi adalah kentang, ya. Kemudian membandingkan struktur dan fungsi sel hewan. Saya punya 2 nanti kita sajikan. Selain kentang, saya juga bawa model yang lain. Kemudian menganalisis proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkini kehidupan. Mohon maaf sebelumnya, apakah ini bisa dibaca dari belakang? Bisa. Oke, dengan jelas, ya. Kemudian indikatornya ini karena kita akan menuliskan struktur dan fungsi sel juga menyajikan presentasi, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini saya bacakan secara ini saja, secara garis besar, yaitu mengamati model kentang. Nanti ada juga saya bawa telur ayam. Kemudian nanti kita uraikan struktur dan fungsinya. Kemudian kita bandingkan struktur dan fungsi sel kentang dan sel telur. Kemudian kita akan mengamati video tentang proses yang terjadi. Ada sebuah grafik sederhana. Kemudian kita juga akan berdiskusi, ya. Kemudian kita akan menyajikan apa yang jadi fungsi dan struktur. Kemudian materinya ini, nak, ya, struktur dan fungsi sel. Kemudian proses yang berlangsung di dalam sel kita akan pelajari semuanya hari ini dalam waktu 2 kali 45 menit. Kemudian, yuk, ini, ya, ada sel telur. Saya pakai gambar asli saja, ya. Ini gambar sel dari telur ayam. Kemudian ini gambar kentang. Apakah 2 ini sama? Sel yang sama? Tidak, ya. Ini termasuk sel hewan dan ini sel buah. Nanti kamu buat uraian tentang struktur dan fungsinya di LKPD masing-masing, ya. Jadi ada 1 model ini yang pertama, ya. Struktur selnya bagaimana, fungsinya bagaimana. Nanti kamu mau diskusikan dengan teman-teman kamu. Kemudian model yang kedua, saya minta tolong ada anak yang berpartisipasi. Siapa yang mau ke depan? Oh, Nabila, ada lagi? Oke, Nabila dulu, ya. Nabila aja dulu, ya. Silakan, Nabila. Perhatikan baik-baik. Ini 1, oke. Ini saya punya teh, ya. Teh. Teh ini akan saya celupkan dalam 1 wadah ini. Wadah yang berisi air normal. Kemudian 1 yang berisi air panas.
semuanya baik-baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangkan tentang direndam pada air biasa atau minyak keras dan mudah dipatahkan. Ini adalah perbedaan tekstur kentang ketika disimpan. Kentang pada gelas kedua yang berisikan air garam teksturnya lentur. Ini kentang pada gelas pertama yang berisikan air biasa teksturnya keras. Oke, sebelum itu tadi sudah tonton bagaimana apa yang terjadi dengan Pak Ibu sederhana tadi. Sekarang kita bagi kelompok. Apakah siap? Sudah dibagi kelompok? Baik, silakan dibagi kelompoknya masing-masing. Dan saya akan membagikan LKPD juga kepada masing-masing kelompok. Silakan diatur bagian kelompoknya. Silakan dikerjakan. Oh iya. Gimana nomor 1? Yang berapa? 2. Sip. Jadi tolong dipersiapkan siapa yang duluan maju. Kelompok berapa itu? Kelompok 4. Good. Lanjut, kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Oke, nanti setelah itu kelompok 1. Oke. Kita mulai dari kelompok 4. Dipersiapkan berlima maju, boleh juga. Silakan nanti berdiri di sini. Supaya kita bisa lihat sama-sama. Konsentrasi. Nanti kita boleh bertanya jika tidak hampir tidak sama setiap pertanyaan terbaik kalian dari kelompok kalian supaya kita sama-sama belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 berterima kasih atas kesempatannya bagi kelompok kami untuk menyampaikan presentasi. Dari video yang ditampilkan pada PowerPoint yang tadi, kami mendapatkan 4 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa perbedaan yang terjadi antara kentang yang direndam di air biasa dan juga air garam? Rumusan masalah yang kedua, mengapa kentang yang direndam di air garam mengalami perubahan warna serta teksturnya? Rumusan masalah yang ketiga, apa perbedaan yang terjadi antara teh yang dicelupkan di air biasa dan di air panas? Dan rumusan masalah yang terakhir, apa perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan? Mungkin kurang perfect di ini ya. Spesimennya kita gunakan kentang ya. Jadi gunakan sel kentang dan sel telur ayam. Oke. Lanjut, silakan. Di sini saya akan menjawab rumusan masalah dari soal nomor 1, apa perbedaan yang terjadi antara kentang yang direndam air garam dan air biasa. Untuk kentang yang direndam dengan air garam, warna kentangnya berwarna kuning kecoklatan, mengalami penyusutan dari 5 cm menjadi 4,7 cm, kemudian tekstur lentur dan tidak mudah patah. Untuk di kentang yang direndam dengan air biasa, itu warnanya menjadi putih, bertambah panjang dari 5 cm menjadi 5,1 cm. Tekstur pada kentang yang direndam dengan air biasa keras dan mudah dipatahkan. Saya akan menjawab rumusan masalah soal nomor 2. Mengapa kentang yang direndam di air garam mengalami perubahan warna serta teksturnya? Perubahan ini terjadi karena adanya
maka diskusi semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses diskusinya semakin lambat. Baik. Saya akan menjawab rumusan masalah dari soal nomor 4. Apa perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan? Sel hewan dan sel tumbuhan terdapat perbedaan pada komponen organel sel yang menyusunnya. Sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga sel hewan tidak tetap seperti sel tumbuhan. Sel tumbuhan mempunyai struktur membran sel, inti sel, dan sitoplasma yang di dalamnya terdapat organel sel yang tidak jauh berbeda dengan sel hewan. Hanya saja pada sel tumbuhan tidak ditemukan sel akan tetapi sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin ada perbedaan dari jawaban yang sudah kalian cari diskusi bersama teman-teman kamu. Boleh ditanyakan apapun yang terkait dengan diskusi dan osmosis. Ya, silakan berdiri nah. Saya dengar suaranya. Bisa. Saya akan menanyakan pertanyaan, mengapa proses tersebut dinamakan proses osmosis? Mengapa disebut proses osmosis ya? Jawabannya akan dijawab oleh Salim. Silakan disimak jawabannya. Proses osmosis yang terdapat pada perubahan kentang adalah energi yang dikeluarkan sel. Pada osmosis, sel tidak mengeluarkan energi apapun untuk memindahkan zat melewati membran sel karena zat berpindah sesuai dengan gradien konsentrasi. Dengan kata lain, difusi terjadi secara spontan. Oke, cukup dulu penampilan hari ini. Silakan ditutup Salim. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih aku sudah teman-teman. Sekarang kembali ke kelompok 4. Nomor selanjutnya adalah kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2. Ada Ihsan, ada Nova, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya kami berterima kasih dengan untuk presentasi maju depan. Ya. Di sini kami akan membahas tentang video yang model kentang tadi. Baik. Kami di sini mempunyai 3 rumusan masalah. Pertama, apa penyebab terjadinya penyusutan pada kentang yang dilakukan pada air garam? Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi osmosis pada kentang? 3. Apakah ada perbedaan pada kentang sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam air garam dan air biasa? Baiklah, saya akan menjawab rumusan masalah nomor 1. Apa penyebab terjadinya penyusutan pada kentang yang dilakukan pada air garam? Penyusutan yang terjadi pada kentang yang dilakukan pada air garam disebabkan karena terjadinya penurunan atau penyusutan berat pada kentang akibat perpindahan dari sel kentang ke larutan. Baik. Pindah dari sensor ke larutan ya. Lanjut. Saya akan menjawab rumusan masalah nomor 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi osmosis pada kentang? Yang pertama, konsentrasi air dan zat terlarut yang ada di dalam sel dan luar sel. Kedua, ketebalan membran. Makin tipis membran, makin cepat proses difusi. Ketiga, suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin kuat osmosisnya. Saya akan menjawab masalah yang ketiga, terjadinya perubahan pada tekstur, ukuran, dan warna pada kentang. Pada kentang yang dilarutkan dengan air garam mengalami penyusutan ukuran dari 5 cm ke 4,7 cm dan teksturnya lentur dan tidak kedapatan dan mengalami perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Sedangkan pada air biasa akan mengalami perubahan ukuran dari 5 cm ke 5,1 cm. Warna sedikit lebih putih dan memiliki tekstur yang keras dan mudah dipatahkan. Baiklah, demikian presentasi kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Saya tidak dapat dari kelompok 5. Saya akan bertanya pada kelompok 2. Kelompok 2. Apakah
kentang yang telah direndam air garam mengalami perubahan massa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rafa. Keutamaan kentang dan pengurangan berat tergantung pada konsentrasi larutan. Semakin hipertrofis larutan, maka semakin lembek kentangnya, semakin banyak pengurangan berat. Oke, silakan ditutup kelompok. Demikian presentasi dari kelompok bulan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat kelompok dua. Sekali lagi kelompok dua, silakan. Bagus sekali penampilannya. Dari percobaan tadi, ada yang disebut dengan pelarut, ada yang disebut dengan zat terlarut. Nah, apa yang dimaksud dengan pelarut? Apa contohnya pelarut? Ini maaf nih, seumpama saya kasih gula, supaya larut gulanya pakai apa? Pelarut. Nah, jadi pelarutnya adalah air. Ada yang disebut dengan pelarut, yaitu dalam hal ini adalah air. Kemudian ada yang disebut dengan zat terlarut. Zat terlarut itu apa aja? Ada garam, ada gula. Kemudian ada istilah yang disebut dengan yang barusan kita lakukan, apa namanya? Eksperimen sederhana tadi, osmosis, ya. Osmosis itu perpindahan pelarut. Jadi ada penyebaran pelarut. Pelarut dalam hal ini air, ya. Air itu akan berpindah. Nah, ada istilah hipotonis dan ada istilah hipertonis. Hipotonis itu yang konsentrasinya rendah. Konsentrasinya rendah, kemudian dia bersifat encer. Kalau yang hipertonis atau hipertonik, dia konsentrasinya tinggi dan bersifat pekat. Nah, oke, sekarang saya tanya nih, dari percobaan tadi, yang mana yang hipotonis? Yang kentang tadi ya, yang kentang yang kita lihat tadi, mana yang hipotonis? Yang hipotonis air biasa. Yang hipertonis air garam. Dia akan berpindah. Kalau osmosis itu pindahnya dari hipotonis ke hipertonis. Jadi dari air pindah ke garam, sehingga menyebabkan apa? Ada Salim, silakan. Sehingga menyebabkan apa? Proses osmosis. Enggak, apa yang terjadi dengan selnya? Air yang pindah. Plasmolisis. Apa itu plasmolisis? Penurunan tekanan air tadi berkurang dia, berkurang ke garam. Jadi keluar air selnya, sehingga menyebabkan dia disebut dengan renasi atau pengerukan dari panjang 5 cm menjadi 4,7 cm. Apakah cukup jelas? Oke, sekarang yang kedua nih. Ini adalah peristiwa yang disebut dengan
mengarahkan konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, sehingga wangi dari parfum tersebut tercium ke seluruh ruangan. Jadi berbeda dengan osmosis ya, dia bergeraknya dari hipertonik, dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya rendah, dari pekat ke encer, ya. Jadi distribusi itu seperti itu, nggak cuma perpindahan air, nggak cuma perpindahan padat juga, bisa juga enggak. Jadi kita nyemprotin parfum itu termasuk ke dalam peristiwa difusi. Oke. Dan yang ketiga, perbedaan ini sel telur ayam dan kentang ini memiliki perbedaan ya, dari perbedaan organel sel. Jadi ini satu sel telur ya, ini sel kentang yang terdiri dari banyak sekali sel-sel. Nah, sel ini memiliki organel-organel yang berbeda. Salah satunya kentang ini mempunyai klorofil ya, sedangkan yang ini ya. Ada lagi tadi yang nyebutin ini apa? Udah bilang ada dinding selnya, sedangkan ini tidak. Nah, kemudian ada satu lagi. Apa yang lagi? Tadi apa? Vakuola. Ini vakuola yang besar-besar, kalau ini vakuolanya kecil ya. Baik, itu perbedaannya. Itu rasa cukup. Apakah ada yang mau buat kesimpulan? Kalau bagi ibu buat kesimpulan apa yang sudah kita terjadi, apa pemecahan masalah atau konklusi dari seluruh kegiatan kita hari ini? Dari pembelajaran yang kita sudah lakukan hari ini, kita mengetahui proses-proses yang dapat proses difusi, osmosis yang terjadi pada sel kentang, pembunuhan, dan juga teh yang dilarutkan di air biasa maupun air hangat. Selain itu kita juga mengetahui perbedaan organel sel yang terdapat pada sel telur, telur ayam dan juga sel kentang. Baik, terima kasih. Kalau saya kita kasih aplaus buat materi. Sangat semangat sekali Salim. Tiba di penghujung pelajaran kita akan seperti biasa akan mengerjakan post test. Tapi sebelum post test, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Tolong beritahu saya bagian apa yang kalian senang hari ini. Ya, dapat silakan. Bagian yang menyenangkan itu pas kita tahu antara teh yang dicampurkan ke air biasa dan air panas. Ada perubahan ya antara ini ya. Kemudian apalagi adakah yang menyenangkan? Oke, cukup. Ya, terima kasih Daman. Selanjutnya apakah ada yang tidak kurang atau kurang menyenangkan hari ini? Silakan. Alhamdulillah menyenangkan semua ya, menyenangkan. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, satu lagi, apa nih kelebihan dan kekurangan pelajaran kita hari ini? Coba, apa yang harus ditingkatkan lagi gitu dari pelajaran kita hari ini? Kelebihan ataupun kekurangan tentang materi ini ataupun pelajaran hari ini? Kekurangannya mungkin lebih banyak untuk bereksperimen biar lebih jelas mengenai sel-sel. Lebih banyak contoh ya, lebih banyak contoh dan lebih banyak real ya. Oke, ada lagi, Gamal? Itu saja. Oke, dari tadi Gamal sudah berkomentar, kasih aplaus dong buat itu saja pembelajaran kita hari ini. Saya bagi post testnya ya, silakan dikerjakan satu-satu. Silakan. Bisa dibaca ya post testnya. Pertemuan kita berakhir hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa baca judulnya besok tentang jaringan tumbuhan. Nanti kita baca di rumah supaya pertemuan berikutnya lebih paham tentang materi tersebut.
Demikian ya. Sebelum kita pulang mengakhiri pelajaran kita berdoa. Silakan Bapak untuk mengikuti doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Saja dari saya.